Sebodoh-bodohnya manusia, jika rumahnya aman, dia akan aman. Seperti Pulau Bali ini. Ya. Sesakti apapun kita, kalau Pulau Bali ini hancur, kita hancur semua. Dada sakti, dada hebat. Tapi kalau Pulau Bali ini aman, bahkan jahat pun kita ada di Bali, masih aman. Karena pulaunya aman. Tempat besarnya. Iya, induknya aman. Maka kalau kita belajar K4, kita harus belajar, harus paham bagaimana rumah ini aman, bukan diri aman. Kalau diri aman, rumah tidak aman, anak yang diserang, anak sakit-sakitan, istri diserang, istri sakit-sakitan, harta diserang, harta habis-habisan. Amboro dikit aja Nabi, kalau Aji tiang sudah datang di rumah, tiang rasa dika kok awal beda kayak. Iya jelas, karena kan energinya beda. Pun dirasa kok rasa di jero dika agak panas. Iya, pokoknya agak panas. Sudah itu muncul emosi, ya. Muncul rasa dendam, muncul rasa benci. Ya, padahal kalau berjauhan kangen. Iya, ya. Kalau jauh kita kangen, ya. Kalau kumpul kita ribut. Itulah ciri dewa kelawan buta. Seperti bumi dan langit, walaupun selalu berhadapan, tapi tak pernah bisa ketemu. Bila ketemu, kiamat ya. Sampai tadi pernah mukul istri dan Nabi. Nah itu udah, ya. Jadi sudah salah. Suami istri, kalau orang paham, belajar K4, pantang untuk memukul. Jangankan untuk memukul, untuk keras saja sama istri, pantang. Karena apa? Suami dan istri adalah bagaikan kabel positif dan negatif. Kalau kabel positif dan negatif itu bertemu, maka energi akan muncul. Jika dia digunakan untuk penerang, listrik pun nyala. Jika digunakan untuk membuat suhu dingin, maka kulkas menjadi dingin. Ketika membuat unsur api, maka api pun bisa keluar. Jadi, dalam sebuah keilmuan spiritual, kunci utamanya adalah keseimbangan suami dan istri menentukan. Makanya kalau tiang deki, apalagi orang pebisnis, untuk menciptakan energi keberuntungan dalam bisnis, itu power istri dan suami harus benar-benar seimbang. Makanya kalau tiang pebisnis, ajak suami pasangannya ke sini, tiang winten, seimbangkan dulu energinya. Agar apa? Jika positif ada 100 watt, maka negatifnya harus 100 watt, bisa menyediakan. Jadi berapapun kekuatan positif yang ada, negatifnya harus sekian yang ada. Jika tidak dibuat seimbang, maka sulit bisa. Karena listrik walaupun 1 miliar watt positifnya, tanpa ada negatifnya, tak akan berguna. Malah membahayakan semuanya. Tapi iya, ketika ada penyeimbang positif negatifnya, barulah dia akan bermanfaat untuk beraneka ragam fungsi. Dalam sebuah rumah tangga, suami istri adalah energi yang harus diseimbangkan. Jangan pernah terlalu besar mimpinya. Kalau pasangan tidak seimbang, lantas ingin maju luar biasa. Dalam konteks K4, istri adalah pasangan yang tak terpisahkan. Karena apa? Positif dan negatif lahir dari situ. Inilah kenapa perlu adanya kekuatan semara ratih dalam pernikahan. Semara adalah kekuatan matahari, ratih adalah kekuatan bulan. Kekuatan bulan dan kekuatan matahari harus bisa dipertemukan. Saat berpisah, suami mencari kerja, mencari uang, istri penanggung jawab di rumah. Kan gitu ya? Nah ini bagaikan apa? Bagaikan pada siang hari matahari yang bersinar, malam hari bulan yang bersinar. Lalu ada masanya matahari dan bulan bertemu. Benar nggak bulan matahari bertemu? Siang hari bisa nggak ada bulan? Nggak ada. Ada, tapi tidak kelihatan. Ada kok. Kadang-kadang bulan sabit muncul pagi itu terutama. Matahari sudah muncul, bulannya kelihatan gitu. Kalau ketemu numpuk baru gerhana. Bulan itu bisa kelihatan di siang hari, tapi tanpa sinar. Matahari tak pernah ada di malam hari. Makanya apa? Lelaki tidak bagus diam di rumah. Tuh. Karena tugasnya seorang lelaki adalah pekerja pencari nafkah. Yang bertugas di rumah adalah sang bulan, istri. Makanya di dunia istrilah sebagai ibu rumah tangga.
Istri walaupun bisa keluar gitu, tapi fungsinya adalah di rumah. Jadi istri ini hanya pasangan ketika di rumah, pembantu ketika keluar. Ketika dia keluar kerja, istri hanya membantu meringankan suami, misalnya karena beban sama-sama tinggi, istri keluar membantu. Ketika ke istri benar-benar berkarir di luar rumah tangga, kebanyakan kacau ketika wanita karir. Kalau wanita saat berkarir, biasanya rumah tangganya kacau. Lalu anak istrinya pembantu yang ngurusin, dia nggak sempat lagi. Itu ajaran Hindu. Gitu. Kalau ajaran Hindunya begitu. Jadi, nah disinilah harus dipahami ya. Karena nika, kalau pointeran dasar karena ajung kemasukan seperti itu, ya harus yang keluarin dulu. Nah, pada saat ngeluarin dulu, itu tidak bisa dikeluarin langsung. Masukin dulu, ibarat malam ya. Buta ini kan malam simbolnya. Dewa ini terang simbolnya. Kalau ingin menghilangkan malam di dalam tubuh, harus dimasukkan kekuatan sinar, gitu. Terang. Nah, yang terang ini, Bud. Iswaro asikap bajro anunggalkan batara sambu batara maisaro nunggal dan teriswaro, maka menjadi matahari terang. Amudian batara bayu, kering ratung rasa bayat sumur peringsaro aluri pepuso harus boleh pada cakep. Wow, bisa anggapati. Yang anggapati jemenak kita rengarok, ajakan sana kita sekat limau. Ya, ketika tubuh dimasuki kekuatan dewa, maka Buddha ini keluar gitu. Dan keluar dia tidak pergi. Kenapa? Karena kita memasukkan Ratu Murah sebagai pimpinannya istilahnya. Batara Bayu sebagai kekuatannya. Dan Batara Iswara sebagai kemenangannya. Paham nih kan? Begitu ilustrasinya. Baru yang lainnya. Ya, setelah nikah langsung udah diuji. Bisa ngobatin langsung otomatis. Tangan kanan panas tiba-tiba, tangan kiri dingin sekali. Spontanitas, tanpa mantra. Dia bekerja dengan pikiran. Saya nggak bisa pakai mantra dan namanya. Ya. Dia bekerja dengan pikiran. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Ya. Itu. Kenapa begitu? Karena sudah diformatting dalam tubuhnya. Suaranya begini, Darbayunya di sini, Ratu Murahnya di sini, Ipor galerinya di sini, Anggapatinya di sini. Maka 5 rangkaian yang terjadi. Ini ibarat mesin ya, ada bagian-bagiannya yang mengalir dia. Jadi apa yang dipikirkan oleh induknya ini jalan dia tanpa diperintah. Yang harus dipahami terus waspada berbicara, ucapan mudah terjadi. Jadi waspada untuk berbicara yang tidak gitu ya. Karena kekuatan Ratu Murah masuk dalam tubuh, Batara Bayu masuk dalam tubuh, Anggapati keluar, maka sedikit saja kita berpikir tentang sesuatu, Anggapati sudah jalan langsung dia. Ya, intinya. Jadi jangan berpikir negatif, ya. Hindari berpikir negatif, hindari berbicara negatif, hindari berbuat negatif. Kalau berbuat negatif, yakin menurun. Kalau kemarin minum-minum, saya jamin, silakan diuji. Habis ini, enak gak minum? Bisa baru mencium saja sudah mabuk. Ketika Anggapati keluar, ketika Rajapati, Banaspati Raja itu keluar dari dalam tubuh, maka tubuh tidak lagi membutuhkan tetabuhan. Nafsu minum tiba-tiba saja menurun. Ya, itu sudah itu nafsu seksualitas pasti menurun 100% saya jamin. Tiba-tiba saja menurun keinginannya, menurun nafsunya. Menjadi normal. Ya, tidak ada lagi menggebu-gebu, tidak lagi kepala pusing, kepala terasa sakit, dada terasa panas. Sampai dia cari jajan di sini. Iya, itulah karena apa? Ini dia yang butuh. Dia yang butuh, namanya gaib. Itu semua akan menurun. Ya. Jadi hal-hal negatif nih kan. Ya, intinya saya fokus juga untuk membayar hutang yang. Iya, betul. Ya, sudah itu masalah kerja, silakan diadu. Nyari keberuntungan apapun, silakan diadu. Kalau sudah yang kedua ya, tingkat kedua, silakan diadu lah. Karena di situ ada konsep Panca Amerta, Panca Brahmo, Panca Tirta. Panca Brahmo di tangan kanan, bagus digunakan untuk kerja keras. Sudah itu kerja bagus digunakan untuk mengobati, menolong, membakar, meseng berbagai penyakit.
Pancetirte bisa digunakan lukat diri, lukat orang lain. Panco amerte digunakan untuk mencari kehidupan, rezeki. Ya, itu yang gini. Silakan diadu. Dan tidak ada pantangan. Makanlah yang membuat sehat. Minumlah yang membuat sehat. Tidak ada makanan, tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan. Soto sapi dada. Apapun boleh, kecuali sudah siwa. Kecuali sudah siwa. Kalau sudah seorang siwa baru sapi tidak boleh, karena sapi adalah wujud nandi suara, tunggangannya siwa. Ya, karena bersifat itu. Kalau kalau daging apapun boleh. Semua daging yang digunakan upacara, sapi kan dipakai. Saru ya. Asal jangan makan sarunya gitu. Ya, lungsuran saru gak boleh. Maka daging yang sisa untuk upacara itu semua boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Ya, karena apa? Konsep Bali beda dengan konsep India. Kalau konsep Bali, di setiap pembunuhan yang dilakukan adalah melestarikan hidup makhluk yang dibunuh. Benar nggak? Di Bali, satu hari berapa ekor babi yang dibunuh? Lalu apa? Berapa ekor babi lagi yang dirawat dengan spesial, dengan penuh kasih. Kalau dulu nggak ada perawatan babi seperti sekarang. Sejak babi benar-benar meningkat dibodohkan, lalu apa? Para peternak babi merawat babi melebihi bagaikan merawat manusia. Ayam yang dibunuh setiap hari, maka ribuan ayam dipelihara. Mati satu tumbuh 1000. Jadi apa? Orang Bali melakukan pembunuhan adalah satu, untuk melestarikan kehidupan daripada binatang itu. Yang kedua, untuk mengoptimalisasi fungsi dan manfaatnya agar tidak menjadi bangkai semata. Yang ketiga, untuk mendoakan rohnya agar meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena setiap pembunuhan selalu diikuti oleh niat baik. Niat itulah doa. Apalagi sudah sampai tahu berdoa, kan itu ya. Sudah ada yang kedua, tidak menyebabkan bangkainya ini adalah polusi bagi alam ini. Bayangkan saja ketika ribuan babi mati, ketika ribuan ayam mati, polusinya luar biasa. Maka apa? Kematiannya bermanfaat bagi tubuh. Karena secara normalisasi tubuh yang menurut anatomi tubuh kita membutuhkan nabati dan hewani. Ya. Kita sebagai orang yang intelek dalam beragama, jangan bertentangan dengan ilmu kesehatan. Yang menyebabkan tubuh sehat itu adalah makan daging, makan sayur, hewani, dan nabati, kan itu ya? Kalau sampai kita tidak makan daging, berarti kita bertentangan dengan ilmu kesehatan. Ya makanya banyak yang lihat di Bali, dia pelaku spiritual, tapi kok menyimpang jauh gitu. Benar. Mungkin karena salah satunya binatang itu dagingnya kita gunakan persembahan. Babi yang katanya tidak boleh dimakan, malah babi itu digunakan untuk sate bunga. Simbol senjata Nawasanga, iya enggak? Lalu dipersembahkan untuk Betara. Emang lebih tinggi kita dari Betara? Jangan kita tulah oleh profesi sendiri. Nah, kalau sudah tua, kurangilah makan daging. Benar. Iyalah. Untuk kesehatan. Sudah tua, mau 70 tahun. Masih makan daging, kan kolesterol. Kalau alasan kesehatan tidak boleh, baguslah. Tapi kalau tubuh kita masih benar-benar butuh daging, lalu tidak kasih daging, apa yang terjadi pada diri? Kita bertentangan dengan ilmu kesehatan. Ayurveda menyatakan bahwa ilmu kesehatan adalah menentukan, kan gitu. Kesehatan fisikmu menentukan hasil pikiranmu. Kalau sudah fisiknya sakit, gimana pikirannya bisa sehat? Mohon doanya juga semoga yang bisa melewati utang yang dikirim nanti. Pekerjaannya makin apa? Yang marketing di Adira Finance. Oh, di Adira. Selain dari bidang itu? Yang bisnis jual beli motor juga itu nanti. Jual beli motor, kalau dari nasabah nggak bisa bayar angsuran, yang beli itu motor langsung yang jual kembali dengan proses kredit. Dioper ya? Dioper. Rezeki itu ada aja terus kalau ide nanti. Iya. Tapi habisnya orang yang belajar kanda 4 itu ya, Detio itu ya,
kerja keras luar biasa, bisa siang malam kerja, tidak pernah lelah. Uang banyak, tapi entah kemana. Nikelah namanya Tanmesari. Ya, rezeki. Kalau orang Bali, ini ada rezeki Mertesari. Rezeki mudah kita cari. Dengan otot yang kuat dan otak yang cerdas, rezeki ini gampang. Tetapi berisi amerta enggak? Jika berisi amerta, maka rezeki ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup apapun. Lalu misi sari enggak? Kalau berisi sari berarti ada saldo. Sari itu saldo, ya, sisa. Ketika kita belajar kandang 4 seperti itu, maka tak akan pernah ada amerta dan sarinya. Sebesar apapun dapat, kadang untuk makan saja bisa sulit. Itu udah sabar, kan heran Nabi. Kamu uang 100 juta ini kemana? Iya, karena niki amerta sarinya tidak ada. Lalu amerta sari dapat dari mana? Amerta sari ini dapat dari kekuatan para dewa dan batara. Ya, para dewa dan batara. Dan pemegangnya adalah Wisnu Sri Dewi. Ya, ini adalah sucian. Nah, ketika kita dapat rezeki bersama dengan kegaib-gaiban itu, tanpa paham bagaimana kita menyucikan, tanpa paham bagaimana kita memuja Wisnu Sri Dewi, maka rezeki ini tanpa mertesari. Tak cukup untuk makan, tak ada untuk disisakan. Habis semua. Kadang bisa siapa saya sekali masih salah saya waktu Itu adalah dampak ya. Sudah itu boros itu adalah dampak. Karena apa? Sesungguhnya badan Anda adalah budaknya daripada gaib itu. Maka Anda dapat cuma ampatnya doang. Makanya ada orang sarin-sarin dan gaib itu yang dapat. Bukan sarin-sarinnya, gaib itu akan makan sarinnya. baru dapat komisi 1 juta, sudah bayar 1 juta 2 juta. Biasanya Ya, itu nanti untuk yang seperti itu ada proses lain. Ada sarana hal-hal lain yang harus dipelajari, konsep pancamerta namanya. Agar pekerjaan itu memiliki amerta, ya paling tidak adalah sisa yang bisa dinikmati. Ya, itu gawe tanpa mertesari namanya. mungkin Jadi- harus mengembangkan pendapatnya dulu untuk ini supaya tidak seperti itu lagi. Betul. Ya. Nanti setelah ini beda. Dia sudah nanti. Ya. Nanti kalau sudah ada pembuktian dan hasil, pasti kita untuk selanjutnya. Betul. Ya. Mungkin cara bisnis Nah, iya, iya. Nah, ya otomatis ya. Ya, ibaratnya gini ya. Pertama ini yang menguasai. Katakanlah ini detail ini ya. Untuk mengeluarkan ini harus dimasukkan ini. Namanya ini butuh ya, namanya ini dewa ya. Dewa ini deep sinar ya. Maka begitu ini masuk, ini keluar gitu. Siklus hidup sudah berubah ya. Siklus hidup sudah berubah. Begini Bro. Ini keluar bukan hilang, tapi berubah posisi. Ya, berubah posisi. Nanti kalau mau balik, kalau sudah belajar kemudian lagi boleh. Ini dikeluarin, ini dimasukin. Ini pengerasuk jiwa namanya. Ini lagi dimasukkan, ini dikeluarin. Nah, ini namanya jalan siwa durga. Tunggal lakana siwa durga yang lagi salanta, raganta pengawalan durga, sukmanta pengawalan siwa. Tunggal lakana durga wisesa dan raganta pengawalan yang panca durga, sukmanta pengawalan sabto durga gitu. Makanya badan ini boleh dibentuk sebagai kekuatan siwa tengen, tapi syaratnya harus sudah pada level ong kare geni, ong kare sabda menyatu. Karena unsur air dan unsur api gitu. Memperkuat unsur api dan unsur air di dalam tubuh, maka seperti yang di video yang dia di YouTube itu, tangan kiri mengeluarkan hawa dingin yang sangat dingin, bahkan sebelah tubuh kiri kita dingin. Tangan kanan sangat panas, tubuh sebelah kanan sangat panas. Lalu keringat itu keluar hanya di sebelah kanan saja, yang di sebelah kiri enggak. Nah ini ke pengrasuk siwa durga namanya, pengrasuk siwa tekan. Oke, makin yang ajung kenali nih kau mana dulu? Pangtan boros, pangtan emosi, pangtan apa namanya
Pantan blank pikirannya, Bisa aja Nabi. ya. Bisa. Itu dulu, setelah itu membaik, baru yang lain-lain. Bisa aja. Ya. Langsung taruh. Ya. Caranya itu Nabi. Secara analisa tata energi sudah mudah dipahami. Dan Ajung sudah mau terbuka, dia gampang menata. Yang sulit itu adalah ketika orang tidak mau terbuka. Ya. Ya, karena sehebat apapun kita memantau orang, tidak semua bisa kita ungkap. Keterbukaan paling penting. Sehingga kalau orang sudah terbuka, bisa tahu mana yang dibiarkan di dalam, mana yang dikeluarkan, mana yang diputar posisinya. Karena kalau memikirkan keempat itu ya bagaikan memutar sebuah benda gitu. Kalau ini taruh di depan, bagaimana jadinya? Kalau ditaruh di hati gimana? Kalau taruh di jantung gimana? Kalau taruh di ginjal gimana? Hanya itu aja. Kalau misalnya Merajapati mau taruh di ginjal gitu, ya Merajapati harus dimasukkan dari mana, tempatkan di ginjal, nanti keluarnya kemana, lalu jadi apa dia? Semua mengeluarkan ilmu, tapi ilmu itu baik untuk diri atau jelek untuk diri. Hanya hasilnya baik dan buruk aja. Jika kita memasukkan atau menyimpangkan posisi kandang 4 di dalam tubuh, itu semua mengeluarkan ilmu, gak ada yang tidak mengeluarkan. Dan keluarnya itu beda-beda semua. Nah, setelah jadi sebuah kekuatan di dalam tubuh, setelah ilmu, ini berpengaruh positif apa negatif? Kalau positif, pasti akan selamat, orang-orang yang dekatnya ikut merasakan selamat, enak. Pasti akan terbuka jalan hidupnya, dan orang-orang yang dekat dengan dia merasakan keberuntungan. Itu pasti tenang jiwanya, dan orang-orang yang di dalamnya, yang ada di sekitarnya, dia enak. Hanya orang-orang yang iri hati, yang sakit hati, yang gak enak. Itu banyak kejadian begitu. Tiang yang tahu, karena mereka terbuka dengan tiang. Jiwa bisa. Ya jelas, bertentangan dengan jiwa, tapi keadaan memaksa. Makanya kejahatan bisa terjadi karena keadaan yang memaksa. Kadang saya berdoa, kadang saya sebagai Jalan. Jalan. Dia tidak mungkin begitu ya. Ya, sebenarnya ya semua begitu. Di sini ya anggota tiang. Di sini banyak orang AWTS, anggota tiang WTS banyak. Yang ingin tobat, ingin berhenti, lalu tiang bina. Ya, gigolo juga ada, mantan narkoba banyak di sini. Ya, tidak ada mereka berkeinginan seperti itu, tidak ada. Tetapi keadaan yang membuat. Tapi dan dia pun percaya, saya percaya. Ya, karena dikendalikan oleh nyamuk. Dia takutnya nanti karma turun ke anak. Otomatis. Nah, itulah yang harus dikat. Kalau kita punya saran, itu yang harus dikat. Ya. Kalau yang mau ikut prosesi yang tapi kita setengah pun mungkin bisa, cuman uang. Ya, pelan-pelan aja. Ya, nanti diikuti setelah Muintan ini, dilihat perubahan hidup kan ya. Setelah dia perubahan hidup, semoga lebih cepat ada perubahan, lebih cepat lebih baik. Sudah itu baru. Ya, karena nanti setelah ini ya Ajik sendiri pasti ada sedikit gesekan energi ya. Ya. Karena Ajik berada kekuatan gaib itu sudah seperti umumnya masuk dalam tubuh. Lalu jiwa dan raganya dipengaruhi oleh gaib-gaib negatif, gaib-gaib kanempak itu ya, yang bersifat detail ya. Sedangkan raga nanti dikeluarin gitu. Setelah dikeluarin dari gaib itu, maka energi Ajung sama orang tua ini beda dia. Ketika beda, mudah terjadi gesekan. Mudah-mudahan Ajik itu bisa menyadari dan memahami hal itu. Jika kalau sudah menyadari, oh ini yang penyebabnya, kita sudah tahu penyebabnya, maka batasilah. Gitu. Kalau ada sedikit gesekan, lebih baik menghindar. Gitu. Lebih baik menghindar. Ya mudah-mudahan Ajik mau ditata gitu. Suatu saat mau ditata biar balance. Gitu. Ya kalau Ajik orang tua ini bisa ditata nanti balance, baru akan begini. Yang jamin. Itu kalau sudah mau ditata pasti akan begini. Yang ada murid yang di sini, beliau sekarang sudah jadi orang suci ya. Yang dulunya buis benar-benar hancur, benar-benar kacau sampai jarang tidur di rumah, dan tidurnya di tempat-tempat semak-semak ya. Di mana tempat angker di situ tidur, karena di rumah tidak pernah nyaman dengan istri dan anak. Ya. Akibat ajaran yang dia geluti, dan ekonomi benar-benar hancur, tidak punya apa-apa sampai habis semua. Padahal kerja siang malam. Sudah itu setelah itu mereka menyerahkan diri,
yang kasih syarat seperti ini. Saya bersihkan dulu tubuhnya, saya keluarin nyamuk-nyamuk yang dalam tubuh, saya tempatkan di depan belakang, kiri dan kanan. Lalu kendalikanlah nyamuk itu dengan baik. Dan sekarang sudah kehidupannya sudah luar biasa ya. Perubahan total 180 derajat, ekonomi, kesehatan, kerukunan. Itu yang penting. Ya, karena beliau sekarang sudah menjadi orang suci. Ya, menjadi orang suci. Karena mencapai orang suci ya, karena perubahan hidup memang ada. Secara ekonomi, bangunan semua berubah ya. Membangun rumah, tidak punya apa-apa. Kalau orang masih punya kebun, tidak punya apa-apa. Memang yang punya ya rumah yang ditempati dengan sebidang tanah yang cuma 2 akre itu aja. Lalu perubahannya memang drastis ya. Keluarga merapat, rukun luar biasa. Sudah itu ekonomi berkembang sampai bisa mengganti semua rumah. Ya, nah inilah efeknya dari sebuah apa? Yang dulunya bentrok langsung rukun, tapi dengan syarat semua harus saya bersihin. Lalu tunasan saat parugahan berterkawitan. Agar berterkawitan turun, yang dua-duati turun, mengikat dan merukunkan, menyatukan dan menghilangkan negatif dalam pikiran, negatif dalam ucapan, negatif dalam dalam bicara. Besoknya saja udah berubah total. Kalau dia bisa merubah orang banyak itu karena apa? Mereka sekeluarga ya. Karena ajarannya macam-macam ya. Ajaran macam-macam lalu dia bersihin. Ya turunkanlah. Ini udah batu kawitannya turunkan, dua-duati turunkan, sang yang 3 yang mendalikan bayu sabda diturunkan, siwa saducio diturunkan, batar gurunya diturunkan, sang yang Tritunggal, sang yang sang Tuhan, sang Dewasa diturunkan. Lalu semua melakukan perubahan, menetralisir dan lalu mengikat. Ya. Karena ada perubahan Itu maka itu cepatlah ada perubahan. Yang paling yang tidak bisa adalah orang baru belajar spiritual merasa dirinya paling benar. Saudaranya tidak ada yang benar, pendapatnya harus dipakai, tidak dipakai disingkirkan. Itu yang paling berbahaya. Kalau seperti itu, dia nyerah. Karena apa? Bukan dia yang jahat. Dia sering bilang, anak itu jahat, bukan dia yang jahat. Yang jahat itu pengikutnya. Siapa pengikut ajarannya? Karena di setiap doanya mengundang banyak sekali sebagai pengawal dirinya. Ada yang pengawal di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh. Itulah yang membuat dirinya jahat. Kalau keluarin aja itu, maka sifat aslinya akan keluar. Sesungguhnya setiap manusia menanamkan cinta kasih. Contohnya, dia sampai mencari pasangan karena ada cinta dalam dirinya. Benar nggak? Dia sampai punya anak, kepengen punya anak karena ada cinta dalam dirinya. Tapi cinta itu telah dihapuskan oleh kebutaan. Lalu hilanglah cinta kasih pada dirinya. Istrinya yang dulu dicintai, mulai dia singkirkan. Anaknya yang dulu dia sayangi, mulai tidak diperdulikan. Itu karena apa? Pikirannya dikacaukan oleh ajaran dalam dirinya. Hilangkan semua gaib-gaib yang mengawal dan mengikutinya, maka dia akan menjadi normal dalam berpikir. Dia akan mulai muncul cinta kasih pada istri, dia akan mulai muncul cinta kasih pada anak, cinta kasih pada hartanya. Sesungguhnya dia tidak semudah itu menghabiskan harta untuk memenuhi nafsunya. Tapi gaib itu telah mempengaruhi pikirannya. Jadi jangan salahkan dia. Tapi ajarannya yang kurang tepat dan kurang baik untuk dirinya. Sesungguhnya penghancur dirinya adalah bukan dirinya sendiri, tapi ajaran yang dia dapatkan. Makanya dia tidak bisa menyalahkan orang gitu. Ajung dah gini ya. Dia tidak bisa menyalahkan Ajung. Ajung ini hanya permainan daripada gaib yang Ajung permainkan gitu. Inginnya Ajung mempermainkan gaib itu, malah Ajung yang dipermainkan gitu. Dan orang yang kita permainkan tidak kelihatan kok. Dia tidak kelihatan, dia tidak mudah diajak komunikasi, tidak mudah didengar. Kita ingin mempermainkan yang tidak kelihatan, sedangkan dia tahu kita. Dia gaib itu tahu kita. Yang tahu bisa mempermainkan atau yang tidak tahu? Jelas yang tahu. Makanya apa? Kita yang mengaku ingin bermain-main dengan kekuatan yang mufat, malah kita yang dipermainkan. Ketika mulai cinta kasih kita dihapuskan dari pikiran kita, yang ada hanya karena nafsu saja. Istri hanya karena tidak melayani nafsu saja bisa diusir, bisa disiksa. Benar nggak? Begitu loh. Kendalikan dirimu, dong gitu aja ya. Kadang kita kendalikan, kita lo biasa. Kadang tiba-tiba rasa itu muncul dan tak terkendali. Benar. Ya lo kendalikan. Itu, nah itu ada istri yang udah datang nih. Oke. Dan tanya nih kak, yang bisa tahunan.
tidak berhubungan dengan istri. Sekarang yang ada perubahan, kadang istri kan tidak terlalu percaya seperti hal-hal itu. Iya. Tapi kalau yang sudah ada perubahan, seperti itu Nabi bilang, istri harus setia. Iya. Yang penting dari tiang dua Diseimbangkan terus supaya apa? Keberuntungan itu ada. Bagaimanapun juga, menurut sastra, Anda adalah pencari uang, istri adalah penghimpun uang. Istri yang baik, dia akan pintar mengelola keuangan. Karena istri adalah sekretaris, istri adalah bendahara. Ada istri ada di rumah tuh kan mestinya dia nyaman, Iya. anak-anak nyaman. Istri datang di rumah tuh anak-anak nggak nyaman juga. Padahal istri nggak ikut ajaran Nabi dia nanti. Apa mungkin pengaruh? Iya, iya jelas lah. Orang detio dalam tubuh. Itu sampai dia pernah selingkuh, tapi selingkuh nggak berhubungan badan. Iya. Sampai dia chat. Ya, chat-chatan ya. Banyak yang datang ke sini wanita, para wanita yang datang ke sini, WTS yang datang ke sini, itu diawali dari ketidaknyamanan dengan suami. Banyak masalah dengan suami. Lalu apa? Bahkan ada suami yang tidak bertanggung jawab. Dia sibuk berjudi, dia sibuk minum-minum, lali-lali ke sana ke sini. Lalu istrinya di rumah harus menyiapkan makan suami, harus menyiapkan makan istri, harus menyiapkan makan dirinya, harus memikirkan listrik, harus memikirkan air, memikirkan sewa ini, sewa itu, beli ini, beli itu. Akhirnya sang istri menumpuk utang di rumah karena tidak ada seorang dari suami. Untuk bisa menutupi utang itu, tidak sedikit para istri akhirnya apa? Mencari kenyamanan di luar. Karena di luar ternyata ada orang yang bisa memberikan dia minimal meringankan. Dan kita Lama-lama. tidak bisa nyalahkan. Iya. Makanya dia ketika ada orang cewek gitu datang, ya katakanlah statusnya Iya. dalam notabene Iya. orang bilang nakal gitu. Kalau dia tidak pernah menyalahkan dia, pasti dia prosedurnya dulu. Kamu begini karena nafsu kamu atau karena keadaan dia yang begini? Oh iya, yang salah itu bukan kamu, tapi suami kamu. Andai kan kamu dijamin oleh suami, tidak akan melakukan ini. Itu ada. Itulah dia. Sampai dalam benak dia, saya mau cerai sama istri saya. Sekarang berpikir kalau saya cerai, apakah saya akan dapat lagi? Menjadi lebih baik. Lebih baik. Belum tentu kan gitu ya. Makanya lebih baik saya perbaiki diri saya Benar. dengan cara apa? Kalau dengan cara sembahyang pun dia nggak mungkin bisa ini. Benar. Kenapa? Kadang sifat itu muncul lagi. Betul. Sampai Ya. saya pernah nanya ke orang pintar, oh Ujung harus gini karena Ujung harus gini. Berat langsung diasumsikan seperti itu. Sedangkan posisinya saya rasa belum Siap. belum Ya, siap, belum siap. bukan banyak kan Benar. kita lebih Ya. ya astukara leluhur mungkin mempertemukannya. Jadi seperti itu ya. Kenapa perempuan itu ya? Perempuan itu dalam tanda kutip beberapa oknum banyak akhirnya jatuh ke tangan laki-laki orang lain. Karena satu orang lain bisa mengobati rasa sakit Iya. hatinya, luka hatinya Iya. akibat perlakuan suami. Iya. Suami tidak pernah memberikan jaminan yang cukup untuk menanggung makan dirinya, Iya. anaknya, dan suaminya sendiri. Iya. Karena suami, Iya. walaupun dia tidak nyetor uang ke rumah, Iya. tapi tetap minta makan di rumah. Iya. Dan kalau istri tidak bisa menyiapkan di rumah, dia bisa minta di luar Iya. atau beli di luar. Iya. Sedangkan istri, apa istri bisa keluar ke rumah temannya atau ke rumah saudaranya hanya untuk makan, lalu datang lagi? Suami keluar bisa nginep berhari-hari. Iya. Apa istri ini bisa keluar untuk nginep di tempat lain berhari-hari? Tentu tidak bisa. Kok Iya, bisa? Karena rumah tangga ya. Karena dia sebagai ibu rumah tangga, dia harus bertanggung jawab pada rumah, harus bertanggung jawab pada anak. Maka istri tidak pernah bisa bebas keluar. Dia paling hanya bisa keluar maksimal sehari. Iya. Ya, lebih dari itu malam sudah tidak bisa. Kalau suami 2 hari, 3 hari nginep di rumah teman, lalu disuruh makan dan minum dan tidur, bisa. Bisa. Tapi kalau perempuan, bisa nggak dia main ke rumah teman-temannya, Bisa. lalu makan, minum di situ, tidur di situ? Nggak bisa. Begitu keterbatasan isi. Nah, kalau itu yang dia pelajari. Kenapa orang perempuan itu seperti itu? Ternyata apa? Baru ditelusuri, suaminya tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada dia. Sudah itu suaminya lebih banyak sibuk di luar, mengurusi orang-orang. Datang ke rumah, memperlakukan istrinya yang sudah lelah, mengurus anak dan rumah tangga, tapi harus menerima emosi suami. Datang tidak bawa uang, keluar minta makan. Adilnya. Ya, ketika tidak adilan seperti itu, akhirnya apa? Dia mulai bermain sembunyi-sembunyi. Jika dia jujur, tidak menjatuhkan kehormatannya, dia cari hutang kemana-mana. Iya. Lalu hutang numpuk. Iya. Setelah hutang banyak, suaminya tidak terima, Iya. mertua tidak terima, Iya. dipukul juga dia. Iya. Padahal dia nyata untuk makan dirinya, untuk makan anaknya, dan untuk makan suaminya yang pulang tanpa bawa apa-apa.
Itu yang terjadi dalam istrikan juga. Ya, itulah itu yang banyak terjadi. Makanya setelah nikah baru yang kadang-kadang kalau suaminya ikut mau datang baru yang nasihatin. Diajak suaminya biar yang bisa nasihati. Setelah yang nasihati baru berubah. Sekarang Dan akhirnya apa? Yang tadinya WTS berubah seketika hidupnya menjadi lebih baik. Dia pekerja yang keras. Setelah yang baik, yang tanya, kalau kamu sekarang lagi ada yang nawarin gitu, mau nggak? Tentu Pak Jero. Saat ini Tiang sudah nikmat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir lagi. Kalau dulu walaupun Tiang dapat, tapi penuh dengan kekhawatiran. Sekarang Tiang benar-benar nyaman. sekarang Walaupun dalam kesederhanaan, tapi Tiang nyaman. sekarang itu terjadi ke yang ide. Itu makanya inilah yang banyak yang terjadi ya. Makanya orang baik itu tidak mutlak datang lahir dari orang baik. Orang baik itu justru datang dari orang yang tidak baik sebelumnya. Karena ketika dia merasakan kebaikan, tidak mau lagi jelek. Jadi jangan pernah, kalau Tiang ya, kalau sudah dibina dengan baik, jangan pernah melihat latar belakangnya. Sejelek apapun latar belakangnya, jangankan manusia, binatang saja bisa dilatih. Kuncinya adalah kemauan, tekad, dan keseimbangan. Seperti listrik, pastikan positif negatifnya bertemu dan ada elemen pembatasnya agar tidak konslet. Itu ya. Jadi kalau Tiang Tiang suka diskusi ya. Makanya Tiang punya ruang pribadi untuk diskusi. Kalau yang benar-benar privasi sekali, Tiang ajak di ruang pribadi. Yuk kita berbicara secara pribadi, apa yang gini. Kalau mau nangis nangislah. Di situ tuh sering ada orang nangis, membawa keluhan bebannya. Ya silakan ceritakan. Kalau mau nangis nangis, tidak apa-apa. Yang penting bisa plong. Nah, mulai dah membongkar cerita ini begini. Nah, itu baru Tiang cari dealnya. Benang merahnya apa? Setelah tahu benang merahnya, permasalahannya apa? Baru kalau bisa dibuat ritual, kita ritualisasi agar terjadi penyadaran. Kalau tidak bisa, Tiang panggil. Kalau ingin maju harus bersama. Wintan tidak bersama. Pada saat Wintan bersama nih, dua lepaskan gaib-gaib dalam tubuhnya yang mengendalikan suaminya. Sudah itu brainwash pikirannya agar tidak lagi muncul nafsu itu. Mulai dah kelihatan berimbang. Begitu berimbang. Itu udah kayak kalau istri Tiang tahu Tiang Ricky pasti gini, karena dulu kan sebelumnya Tiang cari pendamping gus udah terusnya kamu terus kalau kerja fokuslah sama utang makanya dia sembunyi dia tidak nabi. Kalau nanti saya sudah ada reaksi setelah mau winter, nanti saya sampaikan ke istri baru Tiang. Ya. Kadang istri kan tidak nabi, kadang tidak terlalu percaya. Iya wajar. Kenapa tidak percaya? Karena Anda gagal. Karena Anda gagal sebagai seorang belajar spiritual, menekuni spiritual, bukannya menjadi lebih baik, malah hutang numpuk, temperamental gitu, dengan anak tidak nyaman. Kan itu, kan wajar tidak percaya. Coba Anda bisa tunjukkan yang terbaik pada istri. Tidak ada istilah Anda percaya. Langsung karena kalau nanti gitu. Sampai istri bilang percuma aja tampil kamu baik, hari tetap utang liu, temperamental segala macam. Benar. Ya, wajar. Kalau dia tidak menyalahkan istri, sedikit pun dia tidak ada menyalahkan istri. Wajar sebenarnya. Kalau sampai salah langkah pun sesuatu yang wajar. Karena mungkin Anda tidak bisa memberikan apa-apa di rumah. Terus baik itu secara ekonomi tidak bisa diberikan, kenyamanan juga tidak bisa diberikan. Ketika ada dia yang bisa mengobati dirinya dalam kenyamanan, jangan salahkan. Ya. Jadi makanya kalau yang seperti itu memang benar-benar harus dikaji ya. Disinilah kenapa kalau kita belajar spiritual itu harus ada kaji, uji, bukti dan evaluasi. Harus ada analisa logika yang rasional biar tidak salah mengambil keputusan. Enggak bulat gitu. Benar. Ya. Kalau Tiang di sini, itu cucu Tiang semua di rumah. Ya. Kalau ada nininya, tidak bisa lepas dari nininya. Kalau tidak ada nininya, tidak bisa lepas dari Tiang. Makanya kalau neneknya nikah kerja, cucu dia semua kumpul di sini. Rasa nyaman. Iya. Kalau tidur berbagi. Ketika hiburan dibagi. Iya. Kalau tidur berbagi, karena bapaknya di negara. Dia bapaknya wancan warung, rumah makan di negara. Bapak kalau ide asli. Yang Kelungkung aslinya. Oh Kelungkung asli. Iya, Kelungkung Glogor ya, pikat. Oh pikat. Iya. Oh bubur Ricky. Dia, Dumon orang tua Tiang dari zaman Jepang, sampun merantau. Dia sekarang dia ada perubahan
supaya istri yang yakin pasti kan Iya. Tunjukkan yang terbaik, yakin. Tunjukkan yang terbaik, pasti jadi pemersatu di sini ya. Iya. Nah, ini tukang terapi tiang dada. Tukang terapi tiang dulu adalah peminum, penyewek, masih teruna, masih muda. Rumah tidak punya apa-apa, terus dia dapat uang banyak nih dari nyari kayu di hutan. Nyari kayu di hutan. Jadi hariannya besar. Bisa ratusan ribu ya. Sehari bisa sampai 600 ribu, 500 ribu dapat sehari. Karena kayu balokan itu hanyut gitu kan gampang. Jadi satu kali keluar uang udah banyak gitu. Itu kerjanya adalah mabuk-mabukan di kafe. Sudah itu senang nyewek. Akhirnya bapak kandungnya kerauhan, yang ngerauhin kumpinya katanya. Disuruhlah kumpinya niki tukang terapi niki dengan termeriki ajak ke sana, minta tuntunan. Serahkan di sana. Hanya diajaklah ke sini, tiang lukat, lalu tiang tiang langsung ajak kerja Riki. Tiang jadikan tukang terapi, tiang latih untuk terapi. Setelah tiang latih terapi dalam setahun, tiang berikan tanah 2 are. Ya, tanah 2 are untuk cicil ya. Lalu gajinya tiang potong. Sebagian gaji itu untuk makan dia, ditambah tip yang dia dapatkan dari kini terapi. Ada yang ngasih 25.000, 20.000, 10.000, kadang kalau sekarang sampai 100.000, kadang-kadang dikasih. Dia nggak minta tip berapapun dapat. Itu dia anggap haknya dia, karena dia punya keluarga mungkin. Setelah nikah, dia potong gajinya untuk bayar kredit beli tanahnya. Begitu selesai kredit beli tanahnya, nikah langsung membangun. Selesai membangun langsung nikah. Ya. Dan sekarang 1 hektar punya tanah. Dia benar-benar yang didik benar-benar untuk bisa mengelola uang gimana. Ya. Itu yang betul-betul yang didik gimana cara mengelola uang. Dan sampai aja yang dijabok kamu beli 100 juta atau barang karena sudah kejadian lama itu nabi. Iya. Terus kadang dia caca nggak masalah mungkin karena gelap ya atau gimana ya. Iya. Bukan gelap, emang tak terpikirkan. Bukan tak terpikirkan, karena apa? Jiwa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ekstrim. Dari apa yang dipelajari, apa yang dirangsukkan. Udah ibu yang kontrol, kontrol, udah nggak utang lagi. Gimana dia kan harus utangnya sebelumnya dia harus pinjam lagi, pinjam rekening lagi. Tutup menutup ya. Iya. Dari lubang untuk produk. Iya, kita tidak. Ya, tiga dah ya. Artinya seperti itu ya. Dulu yang dia brutal seperti itu, berubah total tukang terapi dia. Berubah total. Dan sekarang perubahannya Estungkara ya, yang senang sekali melihat. Dia hanya SMP aja tidak tamat. Tidak tamat SMP. Istrinya kerja di kantor desa. Gitu. Dan dia punya pekerjaan. Sekarang baru setelah punya tanah 1 hektar, dia sibuk di Tegal. Itu ya. Ketika di luar kerja Riki, ampun Riki Prai, ya, dia kerja di Tegal aja. Kayak makin ampun, dia kan libur makin. Ini kan gantian shiftnya. Jadi shift ya, kerja di saat libur dia pasti Tegal karena pun luas dia punya Tegal. Dan dia larang untuk kegiatan-kegiatan lain. Kamu rubah hidup kamu aja, ekonomi kamu jadi rubah. Makanya Riki dia kadang-kadang dapat tip lebih, itu untuk kamu. Saya tidak minta. Makanya itu salah persepsi, kadang orang sudah sengsara disuruh ngiring, berharap supaya sudah ngiring, akhirnya menurutnya kalau sudah ngiring itu kan minimal fondasi harus kuat, ya, ekonomi, benar, semua kuat, anak kecil. Tapi banyak loh, ada kejadian dia dapat informasi dari murid dia sendiri Tabanan. Dulu sebelum spiritual dia pengusaha, banyak usahanya. Sudah itu orang mewah lah, punya mobil Fortuner, punya mobil Pajero. Setelah tekun spiritual, ngobatin dan dan sebagainya, kadang mengikuti petunjuk, ya. Sekarang yang terjadi apa? Tinggal handbag saja dan 1 rumah kecil. Umurnya masih muda. Jadi dalam waktu sekian tahun itu begitu terpuruk. Kenapa banding terbalik dengan apa yang dia bina di sini? Seorang anak SMP yang tidak tamat SMP dan peminum pemabuk, dia ajak di sini. Sekarang perubahannya luar biasa. Jadi antagonis ya. Perbedaan itu antagonis sekali. Nah, disinilah perlu hati-hati ya, spiritual. Makanya kita lihat dari Facebooknya Ida Riki tidak menganjurkan
sampai ke giring tapi Hmm. mengolah diri. Betul. Rasa Malah dia jiwa. menghentikan. Itu Ya. yang jarang yang tiang lihat. Tiang banyak sekali menghentikan orang jadi balian. Sudah ngiring di Singaraja ya, sudah ngiring pasien rutin agak rame lagi. Karena mertuanya sakit, suami istri sakit, iparnya sakit, lalu tiang stop ngiringnya. Tenyanan sakit-sakitan, tiang tanggung jawab tidak akan nyakiti. Oh gitu dia. Lalu apa? Taksunya bukan tiang lepas, lebar enggak. Tiang carikan lagi taksunya kekuatan lain lagi. Tuhan itu tidak sebodoh dalam pikiran kita. Tuhan itu yang kita sembah, betari-betari sesunan yang kita sembah, tidak hanya bisa ngobatin doang. Itu banyak profesi yang bisa, banyak kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Karena beliau bukan orang bodoh. Oke. Lalu taksunya dia rubah. Ya, yang tadinya taksu miring ngobatin, betara-betaranya yang ngobatin ini tiap proses menjadi pengawal rumah, penjaga rumah. Lalu tiang datangkanlah kekuatan dewa-dewa ekonomi. Ya, itu yang Dewa-dewa ekonomi ya. Sang yang Pancamerta, Dewa Mas Sang yang Merta Jati, Sang yang Merta Kusumo, Dewa Mas Manegale, Dewa Mas Pelanting Rambut Sedana. Lalu ini ditugaskan untuk mendatangkan dan menyatukan Amerta Sanjiwani, Kamandalu, Kundalini, Mahamerta dan Pawitra. Jadikan satu. Setelah ini dijadikan satu, yang datangkan terus Batar Kuere, Dewa Ekonomi yang datang dari 8 penjuru. Batar Kano, Dewa Ekonomi yang menyatukan Tribuana, berbuah suah, siwa sadu siwa pramesiwa Amerta. Batar Sang yang Singojalmo, Dewa Ekonomi yang mendatangkan ekonomi dari 4 penjuru. Sang yang Merta yang mendatangkan ekonomi datang dari segala arah, 10 penjuru. Disatukan jadi satu di pelangkirannya, maka otaknya hanya ada uang, kerja. Berubahlah ngobatinnya jadi ekonomi. Dia wajib ngiring, tapi yang diiring tidak lagi taksu balian, yang diiring adalah Tri Sedana. mungkin nanti kalau sudah saat lingsir, sudah Nah, nanti kalau memang sudah waktunya ya, otot sudah tidak bisa dikerjakan, pensiun dan sudah itu bekerja ke sana kemari sudah terbatas, baru kita tanamkan ke ngiringnya atau ke apa, ke spiritualnya. Ya kalau tiang kan karena memang terpilih dan terbukti banyak yang mau. Ya. Dulu karena tiang benar-benar disiksa kalau tidak mau. Tiang pernah nendang meja sampai nabrak pelantiran. Karena istri tiang tidak setuju, tiang belajar spiritual, ngiring tidak setuju. Ya seperti ini, ada pelangkiran seperti ini, terus di bawahnya ada mejanya tipis ya, banyak tiangnya dikaji dengan kayu reng ya. Semua tripleknya ini kalsibat ini ya. Ini triplek yang putih tipis itu kan tipis ya. Sudah itu niki karena istri tiang ngamuk di luar, emosi, omongannya kasar, tiang tidak bisa ngomong. Benar. Omongannya istri ini Omongannya begini. Saya ada dukun ane bisa ane sugih itu anaknya. Bapak kan suruh saya keliling, ada balian-balian ane bisa menjamin keluarga. Apa tiang lah kan ketunda nanggung nyutang gitu. Itu bisa tiang. Bapak untuk keliling selama ini, apa pas tidak melihat mana ada orang-orang spiritual yang bisa ngidupin dirinya, ngidupin keluarga. Keras sekali kurus tiang tersanggup, kalau saya lah gitu. Dan waktu itu ada mertua. Terus tiang pikir yang benar gitu. Karena tiang sebelum jadi orang spiritual, tiang memang keliling. Banyak perguruan yang tiang masuki, banyak dukun-dukun yang tiang masuki, yang kehidupannya memang minus gitu. Jadi dengan minus seperti itu, tutupnya besar, tapi hidupnya minus. Iya. Ya, tiang orang logis ya, tiang orang logis kan nggak bisa ngelawan omongan istri, karena dia ngomong fakta, yang diam gitu, yang ngomong ribut istri, bukan dia yang takut, dia hanya satu takutnya, jika ada orang bicara benar, dia takut, siapapun dia, bahkan anak dia sendiri saja, kalau dia udah ngomong dan benar omongannya, dia ngunduk dah berani ngelawan, karena yang saya takuti satu adalah kebenaran, datang dari manapun, dia nggak peduli, datang dari manapun kebenaran, saya akan takut, tapi saya pantang untuk takut akan kemunafikan dan kefanatikan orang. Saya tidak peduli siapapun. Jika tidak ada pada kebenaran, saya tidak akan percaya. Dari istri tiang itu benar-benar begitu tiang ngunduk ini ngomong. Akhirnya karena tiang tidak mau melawan istri, tiang masuk kamar suci. Tiang tenang mejanya. Karena tiang emosi ya, tenang meja langsung nabrak pelangkiran.
Daksina linggih yang jatuh langsung ke meja. Dan mejanya ini setelah nabrak ini karena ringan ya agak besar ya, kan kembali jatuh lagi, berdiri tetap. Nah saat berdiri ini Daksina linggih yang jatuh di kamar suci, di meja ini, memperlahan. Sudah itu kaki yang taikkan di meja, yang sumpahin betaran. Yang saja yang iringan betaran tencara niki keluarga tiang, tidak akan ribut kurang tiang. Yang tiang iringan samar memedi gamang jin menggedi udah begitu. Tiang akan menggait, tiang akan memburu, tiang harus bayar hutang, tiang harus menjamin keluarga. Itu tiang mentantang di kamar suci. Kalau membunuh nggak tiang? Tiang sudah siap mati. Hari ini tiang mati, besok dia tidak mati. Itu dia di kamar suci. Akhirnya setelah itu istri tiang diam di situ, mendengar tiang emosi di dalamnya. Dia diam di luar. Terus benbasnya tiang keluar sambil nangis ya. Yang keluar sambil nangis. Udah itu malamnya datang lagi petunjuk. Iringan di rening. Seneng sing jelakar carut tahu gitu. Dia disuruh mengikuti ya. Udah disuruh ngiring. Terus tiang disuruh membuktikan. Setelah ini tiang mohon diberikan bukti gitu. Dengan perjanjian. Orang ngiring tidak boleh kalau tiang ngiring bertaruh tidak boleh miskin. Karena fungsi tugas yang banyak. Keluarga tiang tidak boleh sakit-sakitan karena bertaruh melindungi. Itu yang waktu nikah ya. Seorang ngiring tidak boleh dikejar oleh utang. Ya. Karena engkau maha pemurah gitu. Ya. Karena waktu dia memang lah utang dia waktu nikah. Utang dia beli tanah niki dah. Oh, ada wujud. Iya, dia malah nyari utang itu udah beli tanah niki tempat tinggal niki. Waktu itu tiang ribut gitu. Jadi istri tidak sanggup untuk bayar utang tanah niki. Jadi dia berontak nih ketika tiang menekuni spiritual. Akhirnya karena seperti ini kalau tiang dulu ya anehnya kalau komunikasi dengan taksu itu ya seperti gini ya. Jadi enak gitu, menunasang dewek itu enak gitu. Apa yang harus tiang tahu, apa yang harus tiang pelajari gitu. Ya tiang belajar ya kayak beginilah gitu. Cuman bedanya kalau tiang belajar dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Itu kalau tiang jam belajar nih istri tiang kadang-kadang jam 6 nih masuk kamar membangunkan tiang. Terus tiang memang bangun buka mata terus bilang belajar gitu. Lalu keluar lagi istri tiang. Itu boleh ditanya istri tiang. Itu kejadian itu nyata bukan tidak nyata. Jadi belajarnya tiang belajarkan 4 dasar syarat itu seperti itu dia dulu. Setelah nikah akhirnya mulailah terbukti ya. Terbukti tiang waktu nikah tiang kerja di negara. Waktu nikah tiang lumayan dapat gaji. Tahun itu ya, jarang orang dapat gaji seperti tiang waktu itu. Kalau untuk kerja di desa lah, itu. Sudah itu, tiang di rumah tertuntut untuk melaksanakan kewajiban menolong orang. Setelah itu tiang, karena disuruh membuktikan, tiang buktikan. Ternyata di rumah tiang kerja dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Itu full yang melayani tamu, banyak menolong. Hasilnya lebih tinggi dari gaji tiang sebulan gitu. Seminggu tiang kerja di rumah dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore sampai jam 3 pagi itu sudah lebih besar hasilnya daripada tiang kerja di kantoran. Itu. Nah, setelah 6 bulan tiang uji seperti ini tiang langsung berhenti kerja dan menekuni spiritual sampai sekarang. Dan setelah itu hanya 2 tahun tiang butuh waktu belajar spiritual melayani umat, perubahan hidup dah real. Pembangunan sudah bisa mulai meneruskan pembangunan, penggantian rumah, perluasan sampai sekarang lah artinya. Lalu tiang hanya disuruh oleh taksunya buktiang yang sing cening buktiang sing ada nak mugu. Ya. Nah, ini pengetahuan ini tiang temukan di situ. Jadi pembelajaran tiang seperti itu dulu. Jadi tiang sampai pernah menantang seperti itu sama taksu. Mungkin tidak ada yang orang berani. Tiang waktu itu. Kenapa tiang berani? Karena waktu nikah tiang memang belajarnya nikah ya kayak orang biasa ya dengan taksu ya. Emang real yang belajar ngeraja, belajar tentang sastra kano 4, bahasa Jawa. Dia kadang-kadang dikasih petunjuk dulu ini baru yang cari bukunya gitu. Oh ada namanya ini, ada namanya Pancersi, apa ini Pancersi? Yang mohon apa nih ke Pancersi? Setelah itu turun petunjuk ini. Mau cari dia yang melontarnya sampai sekarang udah dapat gitu. Itu apa ini? Banyak dia petunjuk nama-nama kandang 4 ya. Bagaimana mengolah kandang 4 nih.
mengolah dasar itu petunjuk dulu dapat. Setelah itu baru dia cari sastranya. Ini dari mana datangnya sastra kok ada seperti ini gitu. Karena memang begitu disuruh kontrol gitu. Ya, akhirnya ya terjadilah seperti ini. Makanya kalau murid yang kalau nanti tiap setelah Riki, karena di jero tiang ditabaran kan ada kedukaan, kakek besar tiang meninggal. Boleh kan nanti setelah ritual meminta dikit yang boleh, tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Iya, tidak ada hubungannya. Poin tenan ini tidak menyebabkan Anda berpantang untuk kerja apapun. Kerjakan semua pekerjaan yang normatif dalam hidup. Normatifnya sebagai manusia. Lakukan perbuatan apapun yang normatif. Perbuatan apapun boleh dilakukan sepanjang satu, tidak bertentangan dengan hukum negara. Dua, tidak berhubungan dengan hukum agama. Tiga, tidak bertentangan dengan hukum adat. Dan empat, hubungan hukum pribadi tentang harga diri, martabat diri sebagai manusia. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan tidak ada. Kalau ada orang ambil mayat, ambil. Kalau itu bagian daripada fungsi tugas. Jangan bilang baru mau intan ini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu melemahkan diri namanya. Banyak kita tidak paman dia kita takut. Berarti Tuhan itu membuat kita lemah. Setelah kita mau intan begini, mau intan macam-macam, belajar macam-macam, malah banyak pekerjaan tidak boleh. Berarti kan kita lemah. Tidak dong menguatkan. Jangan melemahkan diri. Kalau dia Riki, semakin tinggi poin tenan, semakin bebas. Sepanjang tidak bertentangan norma hukum pemerintah. Apa itu hukum-hukum pemerintah? Kan udah tahu lah. Tidak perlu dijelaskan kan itu ya. Tidak bertentangan dengan hak agama dulu. Hukum-hukum agama karena kita punya agama sebagai landasan keyakinan. Yang kedua, ketiga, kita punya hukum adat. Tidak bertentangan dengan hukum adat. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum pribadi sebagai manusia yang punya HAM. Kalau sudah tidak bertentangan dengan 4 norma hukum itu, lakukan. Kalau sudah begitu baru Tuhan Maha Pembebas. Tuhan Maha Sempurna menyempurnakan kekuranganmu. Iya, Tuhan menguatkan kelemahanmu. Jangan sampai semakin tinggi ilmu kok semakin tidak boleh ini, tidak boleh itu. Namanya itu melemahkan. Berarti apa? Tuhan kita menyusahkan hidup. Di masyarakat banyak yang mencaci maki. Nah itu ya. Jangan kita berketuhanan menyusahkan hidup. Hidup ini sudah susah, ketuhanan kita lebih menyusahkan lagi. Ini kok kalau biang loh ya. Benar. Ini kebalik ini. Logisnya hidup. Iya. Kalau kita berketuhanan yang baik dan benar itu adalah meringankan hidup. Nanti kalau Ajong ya, kalau sudah sampai muintan siwa nanti raja, sembahyang pun enggak begitu kepengen. Karena Tuhan dalam diri kita mungkin. Bukan. Karena apa? Karena logika sudah lebih tinggi ya. Tuhan ada di hati kita. Tuhan menyatu dalam diri kita. Jika Tuhan pergi dari diri kita, maka matilah hati kita. Di setiap kesuksesanku ada Tuhan. Di setiap kekuatanku ada Tuhan. Di setiap kecerdasanku ada tangan Tuhan. Dan kegagalanku adalah tangan setan. Sakitku adalah tangan setan. Kebodohanku adalah tangan setan. Maka ketika Tuhan ada di dalam hati, lalu apa? Dimanapun kita duduk, di situ kita berdoa. Tak ada tempat yang tidak bisa kita berdoa. Karena Tuhan memenuhi semua ruang dan waktu. Karena Tuhan memenuhi semua ruang dan waktu, maka dimanapun kita duduk, di situ kita berdoa. Makanya kalau tiang berkir dan ya, kalau jam berdoa paling tiang gini aja. Lalu kita berdoa. Dimanapun kerja, kalau kita berhadapan dengan orang-orang, karena ada orang mungkin orang sakit ya, diikuti oleh banyak kekuatan dalam dirinya, ya kita berdoa dulu ya. Dia tidak butuh kemar suci. Dia tidak butuhkan dupa mengkupuk, mantra mesepuk, tapi hidupnya malah remuk gitu. Tapi seperti mayatnya dari ya. Miliar. Karena ya benar. Karena yang seperti itu ya. Jadi ketika Tuhan itu ada dalam hati kita, menyatu dalam jiwa kita, maka Tuhan itu disembah dari manapun kita ada. Kita tidak butuh tempat khusus untuk itu. Kita tidak membutuhkan gerakan khusus untuk itu. Tapi ketika Tuhan ada di ujung jari, maka ketika kita tidak menyapukan tangan, berarti kita tidak sembahyang. Nah, karena seperti itu, Riki, biasanya kalau sudah muintan siwan atau raja,
Sembahyang itu kapan ada perasaan ingin sembahyang, saat itu baru sembahyang. Jika tidak, yang ada hanya kerja, kerja, kerja. Ingin kaya, kerja keras. Ingin cerdas, terus belajar. Karena hidup kita adalah di duniawi, di dunia, tentu bersinergi dengan duniawi. Semakin kita mendekatkan diri dengan yang non duniawi, maka kita akan disuruh meninggalkan duniawi. Ada dua pilihan. Meninggalkan duniawi ekonomi, kita akan miskin. Meninggalkan duniawi sebenarnya kita akan mati. Kan kita hidup di duniawi. Ya, kita hidup di dunia. Maka hidup di dunia ini, kerja keras untuk cari harta, cerdas untuk selalu bekerja, kan itu. Iya. Kan itu yang dibutuhkan. Kalau cerdas caranya apa? Ya belajar. Kalau ingin kaya, kerja keras. Kan nggak ada semedi mendatangkan uang, sembahyang mendatangkan uang. Nah, kecuali memang sudah skill khusus, gitu ya. Mereka memang sudah skill khusus. Skill khusus maksudnya memang benar-benar menjadi pelaku spiritual, baru dia ikat untuk sembahyang. Selama di kita tetap bersembahyang, semoga saya tidak dituntun untuk menghilangkan, untuk bisa menjadi lebih baik. Terus hasilnya apa? Makin ketemu lagi dah. Itu ya. Setelah banyak sembahyang, apa yang terjadi? Malah kebalik kan? Menyelamatkan diri aja susah gitu. Ya, nah inilah harus kita menggunakan logika. Makanya tiap bikin ilmu nikah, ilmu pengetahuan nikah ya, hanya kepada orang pelaku spiritual yang setiap hari ngomongin Betara, yang setiap hari ngomongin Banten, yang setiap hari ngomongin Niskala, baru dia bentuk beneran. Belajar ya saudara. Sembahyangnya harus bagus, tidak boleh salah. Semedinya harus bagus, tidak boleh salah. Pikirannya harus bagus, tidak boleh salah. Di setiap pikiran yang salah, kekuatan negatif yang akan datang. Hati-hati. Ancamanmu setiap saat, kematian bisa setiap saat terjadi. Iya, kalau kita negatif. Jadi orang-orang seperti itu, kalau orang pebisnis dia larang balik ya. Anda adalah seorang duniawi. Bisnis Anda adalah bisnis duniawi. Bisnis Anda adalah spiritual Anda adalah menghidupi orang-orang. Jadi pekerjaan Anda, tugas Anda di dalam berketuhanan adalah bagaimana menghidupi orang. Bukan sembahyang, bukan semedi, bukan puasa. Kalau Anda sering sembahyang, semedi, dan puasa, nanti badan Anda akan sangat suci. Semakin dekat dengan Tuhan, Anda disuruh meninggalkan duniawi, bangkrutlah usaha Anda. Kalau dia orang-orang pebisnis, dia larang gitu. Jadikan Tuhan ada dalam hati. Ketika Anda meyakini Tuhan ada dalam hati, dan yakinkanlah bahwa setiap keberhasilan Anda adalah tangan Tuhan yang ada di belakang Anda. Setiap kecerdasan Anda ada tangan Tuhan mengikuti Anda. Di setiap ucapan Anda yang berpengaruh itu ada kuasa Tuhan, vibrasi Tuhan yang membuat Anda luar biasa. Yakinilah itu, karena Anda adalah manusia biasa. Jika paham tentang itu, maka bukan baktimu menyebabkan Tuhan itu mengasihimu, tapi kebenaran pikiran, perbuatan, dan ucapan, serta kemampuanmu menjamin banyak orang. Setiap orang yang menjamin adalah seluruh yang dia lakukan milikmu. Upacaranya dia, upacaramu. Makanannya dia, makananmu. Sudah itu jaminan keluarganya adalah jaminanmu. Jadi semua yang kau berikan, gaji yang kau berikan akan dibagi untuk keluarga, dibagi untuk meriadnya, dibagi untuk bayar utang, dibagi untuk yang lainnya. Itu seluruhnya keluar darimu. Maka doa mereka adalah doamu. Satu karyawan, satu orang bersama keluarga mendoakanmu. 10 karyawan, 10 keluarga bersama 10 orang bersama keluarganya mendoakanmu. Sesungguhnya kamu penuh dengan doa. Wajarlah sukses. Baktimu ada di hati, bukan di ujung jari. Makanya deki pengusaha-pengusaha tiang ke pasti agak males ya. Sembahyang memang tiang membatasi. Jangan banyak mantra-mantra, tidak boleh. Ya, tiang tidak izinkan baca mantra-mantra. Jangan baca mantra-mantra. Kalau mantra-mantra sudah ada kekuatan dewa, betara, macam-macam di situ. Kalau itu masuk ke dalam tubuh, maka itu semua itu kekuatan niskala semua. Nanti Anda akan ditarik ke alam niskala. Kalau sudah pikiran ditarik ke alam niskala, Anda disuruh meninggalkan duniawi. Bangkrutlah Anda nanti. Jadi orang normal. Kalau menjadi pebisnis, gunakan logika yang rasional, gunakan kerja yang kuat, yang keras, dan gunakan kecerdasan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja sama. Itulah suksesnya seorang pengusaha. Di situ sudah ada Tuhan.
Jika ada tangan setan di dalam diri Anda akan bangkrut. Itu kalau dia gitu. Nah, makanya dia antagonis nih. Kalau orang spiritual, benar-benar digojlok nih. Iya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, nanti Anda akan menjadi caru gelar sango gitu. Jadi caru jadinya kita itu. Enggak, kan caru gelar sango itu kan lebih si baik. Iya. Kalau kita setengah-setengah, spiritual setengah, jadi pengusaha juga setengah, pebisnis setengah, atau berburu setengah, ya hidupnya akan gelar sango, lebih ngasibak gitu. Oh, sih gitu. Bukan jadi caru gitu. Itu seperti yang namanya setengah-setengah kan setengah matang. Iya. Ya. Gimana bisa goal? Target itu kan goal gitu. Iya. Ya, kita cuma disuruh milih aliran skala apa aliran skala gitu. Kalau aliran skala berarti kita harus bersinergi dengan makhluk astral dan makhluk hidup. Kalau kita bekerja di skala ini, bagaimana kita bekerja sama dengan makhluk hidup? Iya. Kasih sesama, kasih binatang, kasih tumbuhan. Mungkin tumbuhan sebagai sumber bisnis, karena kita menjual hasil tanaman kan gitu ya. Iya. Mungkin binatang ya kita ajak berbisnis, bersinergi, karena kita jual beli binatang di dalamnya. Atau mungkin manusia, karena memang kita jual jasa dengan manusia, antar manusia. Jadi kan kalau kita hidup tentang duniawi, kita harus bisa bekerja sama dengan manusia, binatang, dan tumbuhan. Tergantung mana yang kita ajak berbisnis. Unsur manusia saja kah? Atau unsur manusia dengan binatang kah? Atau unsur manusia dengan tumbuh-tumbuhan? Kalau sudah ada tanaman, buah-buahan dan sebagainya, kan manusia dengan binatang. Manusia dengan tumbuhan dia. Bagaimana menjaga hubungan manusia dengan tumbuhan? Karena tumbuhan itulah sebagai cikal bakal hidup. Kan itu ya? Kalau kita jual binatang, sapi gitu misalnya, babi, berarti kita sinergi antara manusia dengan binatang. Bagaimana itu bisa dijaga? Lalu apa? Bersinergi dengan makhluk astral. Mungkin di tempat usaha itu banyak sekali ada makhluk astral. Kan itu yang harus kita ajak bersinergi. Kalau kita bersinergi dengan bertarungnya kita disuruh meninggalkan itu. Semakin lama sing tadi serakah nih gitu. Benar emang untung 1 juta berubah dari 100.000 gitu. Karena orang kita ada serakah, semakin dekat dengan kekuatan dewa, maka kita dituntut tidak boleh serakah. Ketika kita serakah, karma pala sudah kena. Dilema, makanya apa? Harus paham nih. Mayat yang Niki membagi murid. Kalau bisnis, tentukan bisnis, pastikan bisnis ini ilmunya. Pastikan jadi spiritual ini ilmunya gitu. Kalau berani mengaduk, mencampur aduk, pastikan Anda cerdas. Kalau Anda tidak cerdas, kapan Anda bekerja di bisnis, kapan Anda bekerja di spiritual, jika tidak paham itu, maka Anda akan jadi gelar sange, setengah matang. Kalau sudah setengah matang, pastilah bisnis akan menurun, spiritual juga tidak bisa memuncak. Orang setengah matang lah. Iya. Itulah landasannya. Jadi harus paham ya. Kalau tiang di sini seperti itu ya, ekstrim ya, memberikan supaya apa? Tidak main tafsir. Kita ini hancurkan tafsiran. Benar itu. Kita hancurkan tafsiran. Hanya mereka menafsir. Weda kita udah weda tafsir. Jangan lagi kita main tafsir atas apa yang ada. Makanya apa? Harus ada landasan, kaji, uji, bukti, evaluasinya apa, analisa logika rasionalnya itu apa, sudah itu target barometernya itu apa, landasan pengetahuannya apa, dan disesuaikan terus. Saya ini sebagai apa? Oh, saya ini pebisnis loh, saya ini pekerja. Kalau saya pekerja, apa yang saya pelajari? Kalau pebisnis, apa yang kita pelajari? Ya. Hanya di dunia akademik yang bisa begitu. Ekonomi khusus mempelajari ekonomi, accounting khusus belajar accounting, kan itu ya? IPA khusus tentang ilmu alam, marketing khusus marketing. Dalam spiritual kita kan gaduh-gaduh.
Mana yang harus saya pelajari? Saya sebagai seperti ini. Saya sebagai mampu, apa yang harus saya pelajari? Saya sebagai sulingi, apa yang saya pelajari? Saya sebagai dukun, apa yang saya pelajari? Saya sebagai dasaran, apa? Sebagai tapakan, apa? Sebagai selir, apa? Kan tidak tahu kita. Kalau kita sebagai orang biasa, apa yang harus pelajari? Kita nggak punya itu. Ya, jadi kita campur aduk begitu aja. Baru dikatakan ini soto yang enak, wah ini sate yang enak, ini nasi yang enak, ini bakso yang enak, ini rokok yang enak, ini sambal yang enak, ini rujak yang enak, dicampur semua jadi satu. Karena semua orang yang bilang itu enak-enak, setiap orang bilang enak kita tertarik, lalu kita ikuti. Ini bilang ajaran ini enak, kita ikuti. Iya, ajaran ini enak, mencampur di dalam tubuh kita. Maka apa? Persis seperti rujak, soto, bakso, sate, rawon, sudah itu, iya, rokok. Semua yang enak-enak dicampur aduk. Bukannya jadi tubuh sehat, jadi mencret. Kita banyak mencret spiritual kita oleh apa? Campur aduk kekuatan yang tak dia pahami bersinergi di dalam tubuhnya. Mungkin itu yang datang ke sini yang banyak. Dia yang tahu karena datang ke sini banyak. Setelah awalnya dia hancur-hancuran, yang tanya karena kadang-kadang ada yang ngaku, ada yang enggak, baru yang deteksi. Anda di dalam tubuh Anda ada ini, baru dia ngaku. Berikanlah yang gambaran seperti bakso yang enak, soto yang enak, sate yang enak, nasi yang enak, rawon yang enak, rokok yang enak, rujak yang enak, Anda campur jadi satu. Kira-kira enak gak? Baru sadar. Boleh saya bersihin? Kalau boleh saya bersihin, saya atasi. Kalau tidak boleh saya bersihin, silakan cari yang lain. Pura kalau dalam dirinya gimana ide apa? Ya kan enggak cuma itu aja, menggaburan budak kalau aja di dalam tubuh, ya. Dan sudah sangat kuat karena mendapat kenikmatan, kepuasan. Jadi sudah berubah semua menjadi nafsu, ya. Ya itu aja. Kalau yang lain enggak sih. Untal-untalannya itu juga di mana untal itu? Yang masuk dalam. Oh Nika dumun istilahnya aji yang ngasih istilahnya kayak nabi pengasih ya dimasuk dalam ya masuk ya. Dumun waktu bertanding Nika juga ya itu aja yang membahayakan itu yang membuat boros dan emosi tinggi ya, beraninya tidak pernah rasa takut ya mohon dinetralkan itu ya itu aja itu yang deteksi ya. Di samping butuh kalau gaburan di dalam tubuh ya, karena 4 detailnya kacau di dalam tubuh dan bentrok ya. Lalu tubuh jadi korban. Kadang-kadang panas dingin tiba-tiba muncul ya, memasuki rumah orang tiba-tiba kayak gemetar, ya. Mau kesiut, ulu hati ngenak runtuh gitu. Ya kadang dikit kayak ada sesuatu energi keluar ya. Iya. Ya, itu ketika masuk ke rumah orang yang berseberangan dengan istilah badan. Ya. Itu aja yang dia lihat sama itu yang diuntal itu. Yang lain enggak ya. Ya, gaib itu semakin kuat di dalam diri karena semua nafsunya terpenuhi ya. Tetabuhan lengkap dia dapat karena Anda sering kena kasus minum ya. Jadi kabuhannya sebagai nafsu seksual tinggi dan memenuhi beberapa jenis ya. Jadi kamu jayanya dia kuat jadi. Kamu jaya yang kuat maka cinta kasih di rumah hilang. Ya, rasa cinta kasih pada anak atau istri menurun ya. Kalau sudah kamu jayanya bangkit karena kamu jaya itu diaktifkan oleh orang luar. Gitu. Jadi itu semua harus dinetralkan. Ya itu aja yang ekstrim bersifat keilmuan menyerang, menyakiti, menyiksa enggak. Anda belum punya kemampuan menyakiti orang dengan ilmu belum benar. Ya karena semua yang masuk dalam tubuh hanya sebatas
niat proteksi aja, belum bisa memerintahkan misalnya apa, memerintahkan Rajapati untuk apa, Anggopati, Banaspati untuk apa, Anda belum bisa itu. Ya, itu tidak terkendali. Gaib itu tidak terkendali karena kemampuan tidak ada untuk itu. Ya, itu aja. Yang lain nggak ada. Ya, jadi kalau nggak paham berat. Tapi kalau paham biasa-biasa. Ya karena itu masih semua berwujud detail ya. Kalau ke Durganya Anda belum, Anda tidak nyampe ke Durga. Anda pernah ya ke Durga pemun tidak ya? Benar nggak punya? Tidak kelihatan soal ada Durga dalam diri. Itu hanya pada sangat detailnya aja. Kan di Buta ini ada Panca Detya, ada Panca Durga, ada Sapta Durga. Ya, nah ketiganya ini Panca Detya, Panca Durga, Sapta Durga disatukan, seluruh gaib itu terkendali oleh pikirannya. Ya, nah, itu belum ada kemampuan itu. Kita ngobrol sama dia makin lama kadang makin Iya, kuping Raja Kebo lagi panas, aku orangnya dia kalau bawa iya. Ya, itu reaksi. Ya, itu namanya gaib nyata. Ya. Tapi nyaman kan Ida. Tapi ngobrol sama Ida nyaman. Cuma energi. Kayak ada energi lain nih ya, yang datang, sensitivitas diri. Ya itulah makanya kalau tiang semakin hebat ilmunya, semakin mudah diluluhkan. Karena apa? Tinggal menelurkan gaib itu aja. Kalau orang tidak punya ilmu kan susah, tidak ada connectingnya tidak ada. Tapi syarat untuk bisa begitu ya harus tahu level-levelnya. Yang paling bawah apa, yang paling tinggi apa gitu. Kalau kan 4 paling bawah apa, paling tinggi apa. Kalau dasar syarat paling bawah apa, paling tinggi apa gitu. Ya kalau udah paham itu, maka menangani orang sakti, orang berilmu lebih mudah daripada menangani orang yang tidak berilmu. Ya, orang tidak berilmu kan tidak ada diajak koneksi. Tidak ada yang dikonfliktin istilahnya. Karena tidak ada yang dikonfliktin, kan susah. Tapi kalau orang udah ilmu, kan banyak yang bisa dikonfliktin. Ajaran keempat sampai di mana dia? Ini pakai konfliktinnya. Kalau dasar saru di mana dia? Ini pakai konfliktin. Itu aja. Jadi tidak ada yang sulit. Ya, jadi makanya kalau orang berilmu lebih mudah daripada orang tidak berilmu. Ya, ya. Itu semoga nanti bermanfaat apa yang dipelajari, apa yang diikuti, ya, dan mulai menata diri, semoga menjadi lebih baik. Itu aja, ya. Yang jelas, Kuintenan menjamin pasti akan lebih baik. Kalau Tiang, kenapa dia berani begitu? Murid Tiang bukan ratusan, tapi banyak ribu, ya. Ribuan di Bali, di luar Bali, bahkan di luar negeri banyak murid Tiang. Cuman Tiang tidak mau mengorganisir, Tiang tidak mau mengelola mereka supaya mereka merdeka. Karena tugas Tiang adalah memerdekakan manusia. Begitu dia menemukan jati dirinya, begitu kalau dia jadi pebisnis yang sukses, kalau jadi spiritual yang sukses, mereka harus merdeka. Karena apa? Yang menguasai dirinya adalah Sang Hyang Pancurma Buddha yang ada di rumahnya, Sang Hyang Pigo Brahmo Wisniswara yang ada pada dirinya, mengendalikan Baisadat, Bantr Kawitan dan leluhur yang ada pada dirinya, Bataresio, Sadesio, Pramesio, Susmurunggal yang menyatu padanya, dan guru adik guru Pramesti guru yang memberikan landasan pacu hidupnya. Jadi sang guru adalah pengantar, hanya seorang supir. Seorang guru adalah supir mengantarkan manusia itu dekat dengan Tuhan. Ketika dia sudah dekat dengan Tuhan dan mampu memberdayakan hidupnya, apakah dia memilih jalan ekonomi, apakah dia memilih jalan spiritual, itulah puncak tujuannya. Maka dia memberikan kemerdekaan. Makanya dia tidak ada istilah mengelola murid harus begini, tidak. Garisnya aja diikutin. Apa garis apa? Garis apa yang dia pilih? Garis duniawi atau garis niskala atau garis spiritual. Kalau garis spiritual ada landasan khusus ya. Kalau garis duniawi ada landasan khusus. Jangan diadukan. Karena tidak boleh memotong niat
tidak boleh motong garis yang sudah ditentukan. Kan manusia buat garis. Dia harus kena jadi orang spiritual. Nah, kita uji dulu. Dia harus ngiring, bener nggak? Kalau dia uji dulu, bener nggak ngiring? Ada tanda ujinya. Kalau ngiring ada tanda-tanda. Satu, telinga Anda terbuka. Pernah mendengar apa? Enggak. Itu umpama. Yang kedua, penglihatan Anda harus pernah melihat gaib-gaib yang ada di sekitar Anda. Pernah? Enggak. Sudah itu komunikasi, Anda harus bisa komunikasi. Enggak. Yuk, dari mana Anda ngiring gitu? Jadi asumsi lah ya. Nah, dari asumsi dukun terus dah stop dah gitu. Karena udah dasar ngiring belajar sebenarnya harus ada itu. Aktif dulu trinetronya. Dia iya sebagai landasan. Pertama dia bisa melihat, ya melihat bayangan-bayangan sesuatu. Ya sudah itu dia bisa mendengar, suatu bisa mendengar. Sudah itu bisa komunikasi. Lalu aktif rasanya. Rasa dalam dirinya aktif. Kalau sudah itu terjadi pada dirinya dalam normatif, oh ini harus mengiring. Nah, kalau dia baru setelah mau ngiring, baru dia bentuk. Anda mau ngiring jadi pengusaha, ada pebisnis, atau ngiring mau jadi orang spiritual gitu. Kalau jadi orang spiritual, dibentuk dia menjadi orang spiritual. Kalau menjadi pengusaha, ketajamannya itu digunakan untuk mengawal perusahaannya. Akhirnya begitu ada di perusahaannya ada gangguan, ya dia bisa merasakan gitu. Dia bisa melihat, oh ini ada gangguan, lalu dia nanya biasanya, apa yang saya lakukan seperti ada mengganggu usaha dia. Nah, dia kasih tahu, oh ini begini caranya. Nah, jadi gaib yang dia lihat, gaib yang diajak komunikasi, yang dengar, dan dia ajak komunikasi, itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk ngawal usahanya, untuk berbisnis, atau untuk ngawal spiritualnya agar bisa menolong. Nah, kalau menolong spiritual kan tidak dapat. Satu orang yang kita tolong bisa 3, 4, 5 bahkan 10 musuh datang. Iya. Jangan dianggap gampang. Itu yang diburu orang. Akhirnya apa? Mantra mesepuk, dupo mekupuk, hidup remuk. Amrin kali tidak untuk monitornya lama nggak? Oh enggak, entar lah sih bang. Dari tidak ada caris. Ada acara. Jam 5 ke Sang Yang Pramakawi, pengawakan sira batal kawitan. Moangge sira ratu dalam samperangan. Rah daging pertisan tanan sira ring madi pada maminto sihwa nugraha ring sira petara. Wa kana manusandra pangremaksa jiwa pangremaksa sarira. Ruak akena gugarban ragasaran manusanta. Ingsun angurip raga sariran manusandra anyu supaken para dewata ring raga sarira. Ong yang raja dewati mawisesa amurtiakan ribuana sabtelkona tarbuana sabtetala. Sumur ring raga sarianing manusandra. Yang raja dewati amurtikan tarbuana sabtetala anunggalkan boy kunito jo opah pertiwi. Sumur pring saro aluring nabi jemrakatin wal ring